Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1188, menyembunyikan sesuatu. Setelah Smith selesai berbicara, semua orang dengan senang hati memasuki kota tua itu. Dalam perjalanan, mereka melihat beberapa bunga biasa di sekitar, dan beberapa orang memetik beberapa bunga. Thomaskin melirik sekilas, tidak ada apa-apa, dan kemudian ikut memasuki kota tua. Prilly Hu bertanya, "Thomas, apakah kamu sudah pernah makan kue bunga?" Thomaskin menggelengkan kepalanya. Prilly Hu sangat penasaran, sedikit ingin mencoba. Bagaimanapun, wanita secara alami menyukai bunga. Bahkan jika itu dibuat menjadi makanan, mereka tetap menyukainya. Memasuki kota tua, Smith membawa semua orang ke depan pintu toko berusia seabad dan membeli beberapa kue bunga dan memberikannya kepada mereka satu persatu. Kue bunga produksi yang ini adalah yang paling enak dan paling murah. Ini sangat terkenal, kamu bisa melihatnya dari etalase mereka. Kue bunga orang Ien harganya masing-masing 2 atau 3 yuan. Dan kue bunga di sini hanya seharga 1 yuan. Kalian bisa membeli beberapa untuk dibawa kepada keluarga atau kalian dapat membantu mempromosikannya. Setelah itu semua tertegun, sedikit kaget, tidak disangka kue bunga ini bisa begitu murah, cuma $1, apakah untungnya tidak terlalu sedikit? Prilly Hu mengerutkan kening. Berdasarkan prinsip bahwa barang murah itu tidak baik, dan ditambah lagi dia tidak terlalu mempercayai Smith, maka Prilly Hu tidak makan. Sebaliknya, dia memandang Thomaskin dan bertanya, "Thomas, bagaimana dengan kue bunga ini?" Thomaskin membukanya, mengendusnya lalu mencibir. Kue bunga khusus kota tua, setiap kue bunga membutuhkan 3 mawar yang bisa dimakan untuk membuatnya. Semua orang di seluruh negeri ini tahu itu. 3 mawar yang bisa dimakan harganya sekitar $1, tepung, oven, dan kemasan. Bahkan jika ini semua tidak dihitung dan menjualnya dengan harga $1 per buah, tetap saja tidak akan menghasilkan 1 sen pun. Apakah menurut kamu itu mungkin? Prilly Hu adalah seorang pengusaha. Tentu saja dia tahu apa yang terjadi. Harga bunga segarnya saja harganya $1. Pengepakan, tepung, pengerjaan, biaya tenaga kerja, dan penggunaan toko, bahkan jika semuanya dirata-ratakan per kue bunga tidak banyak uangnya, tetap saja itu pengeluaran yang lumayan. Mustahil untuk berbisnis tidak demi keuntungan, dalam hal ini pada dasarnya tidak mungkin menghasilkan uang. Thomas, maksudmu, ada masalah dengan kue bunga ini? Thomaskin melirik beberapa wanita yang baru saja memetik bunga liar, dan berkata, "Jenis bunga liar ini ada di mana-mana di luar kota tua. Rasanya mirip dengan mawar yang bisa dimakan, tapi tidak bisa dimakan atau digunakan sebagai obat." Sampai di sini, Thomaskin tidak lagi melanjutkan. Orang pintar tahu apa yang terjadi. Jelas, bisnis ini menggunakan bunga liar di pinggir jalan untuk membuat kue bunga, sehingga bisa menghemat biaya mawar yang bisa dimakan dan mendapat untung. Kue bunga ini terlihat sangat murah, namun nyatanya tidak bisa dimakan sama sekali. Mungkin tidak menjadi masalah untuk makan 1 atau 2, tetapi jika makan terlalu banyak, maka pasti harus pergi ke rumah sakit. Mendengar ini, semua orang meletakkan kue bunga di tangan mereka, beberapa malu membuangnya begitu saja, memasukkannya ke dalam saku, dan berkata bahwa mereka akan makan nanti. Beberapa dari mereka makan setengah jalan dan buru-buru mencari tempat untuk muntah. Entah ada apa di dalam kue bunga ini, bisakah dimakan? Karena para pedagang yang tidak bermoral ini telah menggunakan cara ini untuk membuat kue bunga, mereka juga pasti tidak membersihkannya, dan tidak akan ada tata cara yang bersih. Jika memakannya, paling tidak mereka juga akan mengalami diare. Tidak ada yang mau makan makanan semacam. Thomaskin mengambil kertas pembungkus, melihatnya sekilas, dan tiba-tiba mencibir. Pantas saja, ternyata perusahaan kue bunga ini milik Smith Group.
Semua orang terkejut dan melihat kertas pembungkus itu. Benar saja, itu benar-benar milik Smith Group. Smith ini ternyata pedagang yang tidak bermoral. Datang ke China untuk menghasilkan uang dengan tidak benar. Melihat reaksi semua orang, wajah Smith berubah. Tidak disangka Thomas Keane juga mengerti hal ini. Tentu saja dia tidak menyangka bahwa Thomas Keane adalah Dr. Keane yang terkenal itu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyamai Thomas Keane dalam pemahaman tentang bahan obat. Dan mawar edible secara alami adalah salah satu obat, termasuk bunga liar ungu yang ada di pinggir jalan. Thomas Keane juga sangat tahu benar. Bahkan jika memasukkan banyak pemanis dan mengaduknya ke dalam isian, Thomas Keane dapat mencium apa yang ada di dalamnya selama dia menciumnya. Menjual benda seperti ini, itu benar-benar menganggap remeh nyawa manusia. Tentu saja Thomas Keane tidak akan tahan. Ketika Smith mendengar ini, raut wajahnya menjadi sangat jelek. Dia menunjuk ke Thomas Keane dan berkata dengan dingin, "Marga Keane, jangan bicara omong kosong di sini. Mengapa kue bunga ini tidak bisa dimakan? Ada ratusan ribu turis di sini setiap hari, dan semua orang datang ke sini untuk membeli kue bunga. Mengapa giliran kamu jadi tidak bisa dimakan?" Thomas Keane mencibir, "Pantas saja bos sepertimu bisa menyukai industri kecil seperti ini. Meskipun kue bunga ini tidak terlalu menguntungkan, pelanggan yang lalu lalang di sini sangat besar, dan semuanya adalah orang China. Kamu juga tahu, kami orang China tidak takut racun. Dari kecil sudah makan junk food dan makanan pengawet. Bahkan jika benar-benar makan kue bunga dan sakit, tidak ada yang akan mencurigainya. Lebih penting lagi, ini China. Kamu menggunakan produk ini untuk menipu kami orang China. Kamu sama sekali tidak memiliki tekanan psikologis, kan?" Kata-kata Thomas Keane tiba-tiba membuat raut wajah semua orang sedikit berubah, dan mata mereka menatap Smith dengan sedikit amarah. Apa artinya? Berarti mereka orang China gampang ditindas. Tidak apa-apa menjual hal-hal mematikan ini kepada mereka, tetapi tidak kepada orang asing, begitu. Semua orang menuding Smith, mata mereka menatapnya seperti pisau. Jika tidak memberi penjelasan yang baik kepada mereka, kemungkinan Smith akan muncul di berita hari ini. Thomas Keane mencibir, "Apakah kamu butuh bukti? Ini sangat sederhana. Jika kamu punya nyali, kamu bisa makan 5 kue bunga. Selama kamu bisa memakannya, aku akan segera membelinya." Wajah Smith berubah sedikit, 5 kue bunga. Jangankan makan 5, dia bahkan tidak mau makan satu pun. Kue bunga ini terbuat dari bunga liar di luar, diproduksi di bengkel kecil, sangat tidak higienis. Dia tidak memiliki tulang baja dan besi seperti orang China, perutnya pasti akan sakit jika memakannya. Jika langsung makan 5, itu bukan lagi masalah sakit perut, mungkin harus pergi ke rumah sakit untuk cuci lambung, dan bahkan nyawanya mungkin akan terancam. Smith berkata, "Aku tidak lapar." Kalimat ini terucap begitu saja. Sebenarnya, jika dia mengatakan bahwa dia alergi bunga, mungkin tidak akan masalah, tetapi Smith terlalu lambat untuk bereaksi. Diinterogasi seperti itu oleh Thomas Keane membuatnya panik, jadi dia asal berkata bahwa dia tidak lapar. Kalimat ini menyebabkan semua orang meledak, "Kamu tidak lapar. Tidakkah alasan ini terlalu buruk? Smith, kamu sudah keterlaluan. Kamu berani menjual sesuatu yang tidak berani kamu makan kepada kami. Ya, kamu menganggap kami apa? Jika kamu tidak makan hari ini, jangan berpikir untuk kembali dengan selamat." Semua orang di Stratus Beauty saat ini tidak lagi memperhatikan hubungan antar perusahaan. Smith ini sudah keterlaluan. Ini terkait dengan kesehatan mereka. Kesehatan fisik harus lebih penting daripada pekerjaan. Selain para karyawan tersebut, wisatawan lain juga berkumpul. Mereka bahkan lebih kasar kepada Smith. "Sial, pebisnis jahat, berani berbohong kepada kami orang China. Aku pikir kamu tidak ingin kembali ke China lagi. Tahukah kamu bahwa kami memiliki idiom di China yang disebut mati di kampung orang? Apakah kamu ingin mencobanya? Orang asing sialan, berani berbohong kepada kami, kamu benar-benar cari mati."
Dalam sekejap mata, Smith dikelilingi oleh ratusan orang. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.